Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, halo. masih macet-macet apa tidak? Mm-mm. Masih, masih. Masih. Selamat bergabung untuk teman-teman. Mohon maaf ini nanti jika tidak terjadi kelancaran. Saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung. Jadi di sini nanti saya sebagai moderator dalam acara psikoedukasi yang memiliki tema apakah memiliki teman itu penting, yang akan dinarasumberi oleh saudara Lintang Sufiana Rahmatullah dari mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Afrizal Eka Prasetya. Umur saya 21 tahun. Saya sekarang sedang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Blitar sebagai rekam medis. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Untuk selebihnya bisa kita lanjutkan. Silakan untuk Saudara Lintang sebagai narasumber. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Psikoedukasi ini memiliki tema apakah memiliki teman itu penting. Nah, jadi apakah teman itu penting? Pertama, teman itu apa sih? Teman-teman. Apakah ada yang tahu teman? Definisi teman itu apa? Oke. Kalau menurut Afrizal gimana? Teman itu apa aja? Menurut saya, teman itu adalah salah satu orang, people, manusia yang Mm-mm. dibutuhkan di dalam hidup. Karena Iya, kan kita benar-benar. manusia, makhluk sosial, jadi kayak teman itu sudah selaras dengan kehidupan kita. Mungkin itu aja sih. Benar. Jadi seorang itu pasti membutuhkan teman ya. Teman itu adalah orang yang mau mendengarkan kita dan mengerti keinginan kita meskipun mereka tidak bisa mengabulkannya, selalu mengabulkannya. Jadi orang itu memiliki memiliki teman itu yang diharapkan adalah timbal balik dari mereka. Jadi mereka memberi, kita juga harus memberi gitu. Kayak kamu bayar, aku beli, kamu beli, aku bayar, betul. Kasarannya seperti itu. Nah, jadi untuk pertemanan itu kita itu menjadi dapat feedbacknya gitu, bukan cuma memberi saja, bukan cuma diberi saja gitu. Nah, ada ini istilah teman-teman memiliki batasan berapa enggak jumlah temannya. Nah, ada istilah setiap teman orang itu memiliki teman itu sebanyak-banyaknya gitu, mencari sebanyak-banyaknya teman. Nah, apakah itu benar itu? Katanya orang tua zaman dulu kan semakin banyak teman itu maka semakin banyak, semakin baik, mohon maaf, semakin baik jika memiliki teman. Nah, itu ada benarnya juga sih, tapi juga ada salahnya. Nah, oke. Okay. Dari kalau pendapat saya ya, kalau saya itu setuju dan tidak setuju kalau memiliki mencari teman sebanyak-banyaknya itu. Nah, setujunya itu jika teman kita dalam hidup itu semakin banyak, maka kita memiliki banyak jaringan, memiliki banyak luas kita jaringan kita. Memiliki teman yang di daerah mana misal, memiliki teman yang keahliannya apa misal. Nah, contohnya saja ketika saya kuliah di Malang dan mungkin ban saya bocor naik motor gitu dan saya memiliki teman yang berada di Malang. Nah, saya bisa meminta bantuan nih ke mereka. Tolong dong bantu aku lagi di Malang. Nah, itu salah satu manfaat kecil memiliki teman sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Nah, begitu ya. Tapi ini ada tapinya.
Kalau masalah teman yang sesungguhnya, teman dekat, eh, sahabat atau bestie gitu. Nah, itu beda lagi ceritanya. Kalau teman dekat itu menurut kamu apa, Jal? Yang teman dekat itu pasti beda kan, teman sama teman dekat itu. Nah, Kalau teman itu kan ada memiliki banyak sifat ya. Terus benar. saya definisi teman itu teman baik. Teman yang baik adalah teman yang menemani baik buruknya kita gitu loh. Kayak Eh, bisa eh, menerima dan kita misalkan sifat kita yang mungkin suka berubah-ubah dalam dalam berpikir ataupun hmm, kita gampang utang ataupun kita hmm, hmm, nanti menyulitkan mereka, tapi hmm, mereka bisa hmm. menerima kita dengan baik. Itu menurutku teman yang baik. Jadi kan memang harus Oke. ada feedback. Dengan kadang kan manusia, kan kita juga manusia biasa, kalau semisal teman kita baik, masa Hmm. ya kita nggak baik gitu sih. Nah, ya benar 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 sekali. Jadi teman baik itu ya definisinya hampir mirip seperti teman tadi, tapi berbeda ya. Jadi teman baik itu teman sahabat, teman yang dekat itu orang yang mendengarkan kita, mengerti keinginan kita, dan walaupun tidak bisa memenuhinya, akan tetapi mereka akan tetap berusaha mendampingi kita. Meskipun kita lagi down, lagi terpuruk, atau mungkin lagi senang, mereka itu tetap di samping kita untuk menyupport kita, memotivasi kita agar tetap bisa maju dan senang dalam menjalani hidup ini. Nah, itu. Terus walaupun dalam persahabatan itu tidak mentang-mentang kita sahabat terus kita cuma dikasih yang enaknya aja. Nah, seperti kata Arijal tadi, jadi meskipun dia itu teman dekat kita, sahabat kita, kita juga harus tetap memberikan feedback untuk mereka. Gitu ya. Jangan kira mentang-mentang teman terus kita cuma diberi terus-terusan. Nah, contohnya ada kasarnya aja kayak mungkin rentenir ya. Mohon maaf, rentenir aja itu juga ngasih timbal balik ya. Mereka memberi, kita nanti akhirnya juga memberi mereka. Nah, masa rentenir aja ada timbal balik, kalian sebagai teman itu nggak ngasih timbal balik kan, masa kalah gitu. Nah, oke. Okay. Ini masih di konsep di ranah pertemanan ya. Kalau cuma ngasih doang, dikasih doang itu namanya lebih ke arah supporter atau fans ya. Kita ini berteman bukan ngefans ya. Nah, kalau ngefans itu beda lagi. Ngefans itu selalu pasti mencurahkan untuk memberi kepada orang yang kita sukai. Nah, contohnya saja mungkin saya ini ngefans ke band Noah ya. Mereka lagi main di Jakarta, saya ini di Blitar. Nah, pasti saya ini mau nggak mau pasti akan ke sana untuk menontonnya. Pasti nanti akan mengorbankan material, mungkin uang perjalanan ke sana, waktu saya yang seharusnya untuk hal lain, mungkin untuk belajar dan lain sebagainya, saya curahkan untuk menonton mereka, untuk menyupport mereka dalam mengeluarkan karya-karyanya, mengekspresikan karya-karyanya. Nah, itu namanya fans, supporter. Mereka juga mengasih feedback tapi tidak seintens, sesering dan instan ketika kita dengan konsep pertemanan. Kalau mereka kan ngasih cuma waktu itu saja, euforia sesaat. Mungkin saat menonton itu tadi konser, nah saat itu senang. Kalau besok-besoknya kita mungkin bisa saja gak senang. Mungkin kalau besoknya kita mungkin kepleset dari tangga gitu, mungkin masa mereka juga mau menolong kita aja, mereka aja gak kenal kita kan. Nah, beda lagi kalau teman. Teman pasti menyupport kita, pasti akan membantu kita dalam hal ketika kesusahan gitu ya. Nah, oke. Jadi jika kita bertindak seperti kayak cuma ngasih terus, mungkin teman-teman ngasih terus kita cuma dikasih nggak ngasih timbal balik, mungkin kita bakal ditinggalin oleh teman kita tersebut. Oke, kalau tetap ingin berhubungan lebih intens, lebih dalam dan lebih lama itu kita harus saling memberikan timbal balik. Itu. Karena kalau cuma begitu doang, kita pasti akan menyia-nyiakan seperti tadi. Variabel seperti investasi kita seperti waktu, material, tenaga, pikiran. Nah, karena berteman itu tadi tujuannya membuat kita happy dalam menjalani hidup, bukan mempersusah kita. Nah,
Oke, jadi pertemanan dekat atau persahabatan itu yang baik dan berkualitas itu mereka dapat support kita dan juga kita memberikan support kepada mereka. Oke, balik lagi. Pertemanan dekat itu sebenarnya tidak dapat muncul dengan sendirinya. Dan kita itu dalam berteman itu juga harus memilah dan memilih. Oke, menurut Afrizal nih, teman-teman, itu dalam mencari teman itu harus memilih apa enggak, atau mungkin langsung ada orang di sana kita ngobrol 5 menit udah gitu, oh, oke, kamu sekarang teman dekatku, kamu sekarang sahabatku, bestiku gitu, atau gimana, Afrizal? Jadi ini dari saya versi saya. Oh. Kalau teman itu berbeda dengan bestie ataupun sahabat ya. Kalau Hmm. definisi saya teman itu ya kita bisa berteman dengan semua orang, malah jangan dipilih-pilih seperti itu. Jadi apapun apapun keadaan dia, misal dia nggak good looking atau dia nanti nggak good rekening ataupun dia jomblo Hmm. punya pacar dan lain-lain, Hmm. ataupun keadaannya bagaimana itu tetap bisa menjadi teman. Cuman untuk sahabat ataupun bestie itu kita berarti harus benar-benar memilah-milah kayak ini dia benar-benar memberi feedback atau tidak kepada saya. Terus begitulah kira-kira Oke. mencari Oh, teman. benar-benar sekali. Jadi seperti tadi, teman itu cari yang seluas-luasnya, beda lagi dengan teman dekat. Nah, kita itu harus memilah, memilah dan memilih untuk teman dekat itu. Apapun alasannya, meskipun nanti dicap tukang pilih lah, tukang pilih teman atau apa. Memang itu kehidupan kita kan. Itu untuk masa depan kita, kebaikan kita. Berteman itu juga menyangkut untuk masa depan kita. Nah, ini menurut Abdi Suwardi, masa depan itu ditentukan oleh dua hal. Jadi, ditentukan oleh buku apa yang kita baca dan juga dengan siapa kita bergaul. Jadi, karena dalam pergaulan itu yang sekarang biasa disebut oleh dengan circle ya, circle pertemanan, akan memengaruhi juga masa depan kita nantinya. Dan teman itu adalah orang yang akan mendapatkan uh, effort dari kita untuk mendapatkan perhatian kita, mendapatkan kesungguhan kita, mendapatkan loyalitas kita, mendapatkan itu tadi investasi kita, waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Maka jangan sia-siakan semua itu untuk teman-teman yang hanya cuma tidak memberikan apa-apa ya, tidak memberikan manfaat kepada kita, yang bahkan malah merugikan kita. Nah, kepada yang seperti itu lebih baik jangan dijadikan teman dekat ya. Ini bukan apa-apa, ini memang seperti ini ya. Jadi kita itu memberikan tenaga kita kepada orang lain, maka seharusnya itu kita juga mendapatkan timbal balik yang semestinya, bukan cuma memberi nanti kita akan capek sendiri ya. Oke, mohon maaf sebelumnya jika menyinggung. Ini semisal perumpamaan ya, mirip seperti yang diumpamakan oleh Abdi Suwarti. Jadi gini, jika kita berteman dengan penjual bunga mawar, kita mulai circle seperti itu, bergaul dengan mereka, maka kita akan ketularan, akan terikut bau wangi dari itu tadi bunga mawar. Nah, beda lagi nih kalau kita berteman dengan orang bar, orang yang memiliki tradisi atau budaya alkoholik. Nah, meskipun kita cuma nimbrung, tidak ikut minum dan sebagainya, maka kita juga akan ikut terkena bau alkohol tersebut meskipun tidak mengikutinya ya. Nah, seperti itulah. Jadi itulah kenapa pentingnya memilih untuk pertemanan dekat itu. Dilakukan itu sangat penting. Nah, apalagi jika dalam pertemanan dekat tadi, karena hal tersebut mempengaruhi masa depan kita nantinya seperti apa. Kita jadi orang seperti apa. Kita pasti akan mengikut uh, ter kita pasti akan terikut oleh circle-circle yang kita masuki tadi ya. Nah, ini dari sini pasti akan yang banyak yang bertanya-tanya nih dan yang menyinggung. Kalau seperti ini, kalau memilih-milih seperti ini jadi sedikit dong teman kita. Nah, ini memang benar ya. Oke, balik lagi nih tadi menurut kalian nih, menurut Afrizal juga, pertemanan itu sedikit itu masalah apa tidak, apa memang harus banyak gitu, pertemanan dekat itu harus banyak apa memang sedikit itu nggak masalah gitu. Gimana? Kalau menurut saya teman yang banyak ataupun sedikit
Kalau teman, kalau menurut saya pribadi, itu teman itu harus banyak karena kita makhluk sosial, terus kayak saling membantu. Kayak semisal kita punya banyak teman itu feedbacknya memang memang bagus. Kayak semisal kita di Mm-mm. Malang, terus kayak tadi ban bocor, kita ada temennya di Iya. Malang. Semisal kita ke luar kota lain, ke Jogja, terus kan kita Mm-mm. ingin mungkin nggak tahu di Jogja itu ada apa, terus kan kita bisa minta tolong ke Mm. teman yang di Jogja begitu. Kalau yang teman dekat itu Mm. menurut saya sedikit, harus memang sedikit, Mm-mm. karena Mm-mm. mereka yang ada di Malang, mereka yang Itu masalah. Oke. ada di Jogja kan kadang tidak tidak selalu ada di saat kita butuh begitu. Oke. Benar-benar Afrizal. Seperti itu ya. Dari Winda sedikit tidak masalah. Oke. Benar. Jadi teman dekat itu sedikit tidak masalah ya. Bukan bukan berarti kalau sedikit itu jadi tidak punya teman. Sedikit teman itu suram begitu bukan ya. Ini sedikit teman ini maksudnya bukan cuma teman cuma satu gitu, kalau itu bahaya ya kalau cuma teman cuma satu, punya teman satu gitu, itu harus dikonsultasikan kepada pihak psikolog ya. Oke, nah balik lagi, jadi pertemanan itu sedikit itu tidak masalah. Nah, jadi memang wajar lah teman itu sedikit, apalagi kita itu semakin dewasa. Jadi sudah menginjak dewasa, menginjak umur 20 tahunan ke atas, itu memang semakin tua itu, semakin dewasa itu teman itu akan semakin menyusut. Nah, pernah nggak merasa, aduh, kok perasaan temanku sekarang cuma itu aja dan lain sebagainya lah. Pokoknya cuma sedikit nih temanku sekarang. Gimana yang lain gitu? Mikir kemana perginya yang dulu teman kita. Nah, mungkin ada yang tanya nih, bertanya-tanya begitu. Memang seperti itu ya kalau orang udah dewasa itu. Jadi mungkin teman yang dulu kita itu tidak meninggalkan kita, mungkin memiliki prioritas sendiri sudah dewasa ya. Mungkin ada yang udah menikah lah, mengurusi keluarga, mungkin seperti kita ada yang bekerja, ada yang lagi kuliah, mikirin tugas dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada juga yang teman-teman dulu, teman-teman kita dulu atau sekarang yang kita eliminasi ya secara tidak sadar maupun secara sadar. Nah, itu sudah wajar dikit memiliki teman ketika menginjak dewasa. Karena jika sudah dewasa pun memiliki prioritas sendiri seperti kata saya tadi. Jadi misalnya ketika Afrizal nih lagi bekerja, pasti temannya ya yang itu-itu aja yang lagi bekerja dengan dia, circle yang lagi bekerja. Karena mungkin setiap hari dia akan bertemu dengan mereka, atau ketika ngopi pun mungkin ya, ngopi pasti ngopi dengan mereka-mereka juga. Karena nanti di kopian juga pasti tidak cuma membicarakan hal-hal yang di luar konteks saja, pasti juga akan membicarakan sedikit mungkin yang ketika dalam pekerjaan, karena kita itu tujuannya prioritasnya untuk bekerja dia itu sekarang. Nah begitu ya contohnya. Nah, Betul. menarik nih, betul-betul menarik. Kan tadi ada kata eliminasi juga ya, eliminasi teman-teman, eliminasi, atau ini eliminasi maksudnya seperti pikiran kalian nih, mencoret teman-teman dari daftar teman kita dalam kehidupan. Nah ini memang diperlukan ya, bukan berarti kita jahat dalam kalau kita itu mengeliminasi. Nah, hal tersebut terjadi karena apa menurut kamu, Zal? Mengeliminasi teman. Kita mencoret daftar teman seperti itu. Benar. Kalau menurut saya, karena memang Mas belum ada feedback, belum ada kelihatan feedback Hmm. ke kita, Mm-mm. bukannya kita haus akan feedback ya. Soalnya Mm-mm. untuk berteman pun, meskipun kita jarang, misal kita jarang saling mengabari, tapi kalau agak sering bertemu, terus kita sering kabar-kabaran juga, itu akan bertahan lebih lama. Terus ini kan mungkin nggak akan dicoret dari daftar teman. Yang dicoret dari daftar teman mungkin yang memang nggak pernah ketemu, terus jarang bertemu. Terus Oke, yang benar. kedua mungkin ada masalah tersendiri ataupun masalah apa. Mm-mm. Biasanya begitu. Kalau mengeliminasi teman itu, biasanya begitu. Karena Iya, memang benar. mungkin kita Seperti itu ya. kesibukannya beda ya. Kan Bisa kalau juga. Mas Lintang itu kuliah, dan Hmm. mungkin kalau saya kan sudah bekerja,
kadang itu pun di dalam circle pertemanan pas ngopi begitu kan, kadang nih kalian yang kalian teman-temanku yang kuliah itu yang dibicarakan ya masalah. Hmm, iya gitu. Oke, jadi seperti itu ya, benar ya teman-teman, kata Mas Rizal. Jadi lebih gampangnya gini, seperti bahasan kita yang awal tadi, karena kita itu tidak mungkin tidak mendapatkan timbal balik dan circle-nya sudah berbeda ya, tujuan prioritas kita itu sudah berbeda ya. Maaf ya, Mas Rizal saya potong karena Iya, tadi macet-macet. Oke, jadi iya, begitu. iya, iya, iya. Oke, circle-nya sudah berbeda dan mungkin kalau kita tidak mendapatkan timbal balik dari hal tersebut dari teman kita itu, mungkin kita itu merasa menjadi tidak ada manfaatnya jika berteman dengan mereka. Cuma buang-buang waktu saja, buang-buang material, buang-buang tenaga kita, dan pikiran kita, dan juga itu tadi. Karena teman itu yang akan kita berikan perhatian kepada kita, kesungguhan kita, loyalitas kita. Jika kita tidak mendapatkan apa-apa, kita pasti akan capek kan. Orang kita udah dewasa juga, kita mungkin kita juga harus bekerja, kuliah dan sebagainya. Kalau kita memikirkan teman yang tidak ada manfaatnya untuk apa gitu kan? Oke. Oh ya, tadi sebelumnya saya belum jelasin tentang masalah membuang waktu, material dan pikiran itu ya, aspek itu. Nah, contohnya saja ya, semisal ini. Misalnya kalian itu memiliki teman dan tiap hari itu dia curhat terus, curhat terus, curhat terus, yang sama setiap harinya. Nah, curhatannya itu gak ada habisnya, pokoknya lama gitu. Dan kalian tanggepin juga lama, berjam-jam, dan curhatnya itu dia itu minta masukan gitu. Dan sudah kita kasih masukan ya, dia iya gitu atau mungkin malah menolak atau dan lain sebagainya. Kalau misalnya iya saja di sini ya, mereka jawab iya, menerima masukan tersebut. Besok ternyata dia tidak menerapkan itu masukannya dan menerapkan masukan dari orang lain atau masukan dirinya sendiri. Nah, ternyata dan setelah keesok-esokannya lagi, dia itu balik lagi untuk curhat ke kita besoknya. Tetap dalam curhat yang sama dan juga meminta masukannya sama, tapi itu tidak ada habisnya gitu, terus meminta masukan nggak dipakai, minta masukan nggak dipakai, sesukanya sendiri. Nah, itu kan namanya membuang waktu kita, membuang waktu berharga kita, membuang pikiran kita. Mungkin kalau mereka curhat ya kita dengerin, itu pun masih tetap mengganggu pikiran kita. Kenapa? Karena soalnya mungkin kalau kita dengarnya itu pasti masuk kuping kanan dan meskipun keluar kuping kiri itu kalau pas kita tidur gitu ya, mungkin sudah pulang dari curhatnya itu, kita tidur itu pasti akan terpikir sedikit itu di benak kita bahwa tadi masalahnya seperti ini, kita harusnya itu dia gini 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 bla bla bla. Jadi kan jadi mau tidur itu juga kepikiran dia nanti apa tentang masalah yang dicurhatin tadi. Nah, itu akan membuang tenaga kita untuk berpikir hal yang tidak perlu. Nah, kalau material tadi bisa saja kan dia curhat mintanya harus di restoran, harus di kafe tiap hari, curhat ke kafe terus, ke restoran terus. Nah, itu kan material uang kita kan yang seharusnya buat hal lain kan terpakai cuma-cuma. Itu hal yang tidak perlu kan, yang seharusnya bisa kita pakai untuk hal lainnya. Dan kita itu misalnya ngopi, mungkin di rumah sudah punya kopi, tetap ngopi aja gitu kan. Nah, ini menurut Abdi Swardi ada 5 tipe teman yang harus kita hindari nih. Ini kelimanya ini sebagai berikut. Nah, yang pertama nih tipe orang yang suka mengeluh. Nah, orang seperti ini nih harus dihindari ya. Atau kalau kita punya teman yang seperti ini, sebaiknya di blacklist saja, dicoret saja. Nah, ini akan merugikan kita nantinya. Karena ini sudah gak wajar ya mengeluhnya. Bukan cuma mengeluh, kalau mengeluh biasa lah, gak apa-apa emang. Manusia itu butuh ya memang mengeluh. Kalau suka mengeluh itu beda lagi. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Nah, mungkin ya lapar mengeluh, sudah makan, kenyang mengeluh, kena hujan mengeluh, giliran panas dia juga mengeluh, dan lain sebagainya. Mungkin juga kalau kuliah ya misalnya, mendapat tugas mengeluh. Nah, kita nanti bisa ketularan nih. Kita yang awalnya mendapat tugas dari dosen itu nggak pernah mengeluh, karena dia mengeluh, kita jadi ikut-ikutan tuh mengeluh. Nah, itu bahaya ya juga. Itu bahaya kalau ketularan kita itu, jadi optimis kita itu akan berkurang. Kita itu jadi tidak optimis dalam menjalani hari-hari kita.
Begitu. Nah, yang kedua ini teman yang mencari masalah dalam setiap solusi. Nah, ini bahaya lagi nih. Jadi orang seperti ini pasti membuat kita itu berpikir negatif atau negatif thinking. Misalnya saja ada teman yang curhat nih kepada kita. Curhat tentang pacarnya nih, pacarnya misalnya selingkuh. Dia selingkuh terus curhat ke kita kan itu, pacarku selingkuh bla 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 bla. Terus kita kasih masukan. Oke, sekarang sebaiknya itu diputus saja, udah merugiin kamu dan bla 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 bla. Dia bilang oke, besoknya ternyata dia balikan tuh sama pacarnya selingkuh tadi. Nah, gang beberapa hari selanjutnya, setelah itu mereka ternyata pacarnya itu selingkuh lagi. Nah, akhirnya dia balik lagi ke kamu untuk curhat. Bagaimana nih pacarku selingkuh bla bla bla. Tadi kan yang pertama kan udah dikasih solusi bahwa buat itu putusin aja karena merugikan. Tapi dia tetap ngeyel untuk itu tadi seenaknya sendiri. Kalau gitu kan sebaiknya dia itu nggak usah curhat sekalian kan. Kalau memang begitu, nah itu namanya dia itu mencari masalah dalam setiap solusi yang kita berikan. Nah itu akan menguras tenaga kita juga untuk berpikir dan lain sebagainya. Nah itu nanti juga akan membuat perasaan sebal kepada kita di hari itu. Mungkin kita jadi bad mood karena itu tadi marah kan, mangkel gitu, dia cerita itu aja dan dikasih balasan tetap gitu aja kelakuannya. Nah itu nanti kita akan berpikir negatif, akan jadi emosian dari hari itu. Gak cuma emosi kepada dianya, gak emosi kepada pacarnya, bisa saja emosi kepada teman-teman atau keluarga kita yang ada di sekitar kita. Nah itu bahaya kan. Oke, selanjutnya yang ketiga menurut Abdi Swardi ini yaitu orang yang suka mengatur. Nah, oke bro, sis, ini konteksnya pertemanan ya, bukan bekerja. Jadi itu tidak baik ya dalam pertemanan itu mengatur. Kamu itu bukan bos, kamu itu temanku begitu. Jadi alangkah baiknya kalau teman itu kita itu happy bersama, healing bersama. Kalau kamu healing, aku juga berarti bisa healing dari kamu. Kalau kamu happy dari aku bisa happy juga dari kamu dan lain seterusnya. Kalau ngatur-ngatur itu namanya jadi nggak happy lagi. Contohnya misal nonton ya, lagi nonton, aku sama Rizal nonton Avenger gitu. Kalau aku nggak suka Avenger, Rizal tetap ngeyel buat nonton Avenger. Nah, nanti di situ kan ketika nonton aku malah jadi nggak enak, perasaanku itu kan malah jadi bad mood kan. Nah, itu kan jadi berat sebelah. Nah, pertemanan itu fungsinya untuk kita happy bersama, bahagia bersama. Nah, kalau itu konteksnya bukan jadi happy, malah jadi itu kan marah-marah kan pulang. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, temannya suka ngebosi ya gitu. Nah, ini yang keempat nih. Keempat, tipe orang yang tidak tahu diri. Nah, kalau ini yang udah jelas ya. Ini bakal merugikan kita, gak ada manfaatnya. Contohnya mungkin pas kuliah, ketika dulu itu aku kalau nggak salah itu seminggu itu kasih 200.000 atau beberapa hari gitu, 200.000 misal 200.000 seminggu gitu ya. Nah uang itu ada teman tuh yang mau minjam buat beli sepatu, bukan buat beli makan nih, buat beli sepatu ya. Nah dia itu katanya mau ngembaliin 3 hari lagi. Nah pas kan itu setengah minggu buat kita makan selanjutnya 100.000-nya, 100.000 kedua. Nah ketika udah 3 hari bukannya dikembaliin, dia itu malah ngilang. Dihubungi nggak bisa, kabur tuh. Nah uang kita yang seharusnya buat makan itu kan malah jadi hilang. Kita malah jadi merugi kan, kita malah jadi minjam juga ke orang lain, ke teman kita. Nah seharusnya kita udah enak-enak kan, nggak kepikiran sesuatu kan, kepikiran makan jadi kepikiran tuh. Nah itu utang itu kan juga beban, pikiran kita pasti akan juga pusing itu buat ngembaliin lagi uang yang kita pinjam. Nah seperti itu pasti akan rugi memiliki teman yang tidak tahu diri. Oke, ini menurut Abdi Swardi, teman yang harus dihindari yang kelima ini adalah orang yang tidak tepat waktu ya. Orang yang tidak tepat waktu ini tidak menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan, tidak menghargai waktu orang lain, temannya itu maksudnya, lalu juga tidak menghargai waktunya sendiri. Nah, orang yang tidak tepat waktu itu seperti itu. Jadi contohnya misalnya kamu janjian makan malam
jam 9 gitu. Nah, ternyata dia itu malah main game dulu sampai jam 10. Nah, baru ketemu kamu itu jam setengah 11. Nah, seharusnya janjian kita tadi jam 9, tapi setengah 11 baru berangkat. Nah, ternyata tuh penjual makanannya sudah tutup semua tuh jam setengah 11. Akhirnya nggak dapat makanan tuh. Kita tidur sambil kelaparan sampai pagi, nggak bisa tidur tuh. Nah, itu salah satu kerugian memiliki teman yang tidak tepat waktu. Tepat waktu untuk janjian sama kamu aja dia nggak bisa, apalagi hal kita percayain hal yang lebih besar lagi dari sekedar cuma cari makan tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, begitu ya kelima tipe teman yang harus kita hindari menurut Adi Swardi agar terhindar dari keburukan juga nantinya masa depan. Oke. Jadi, Arizal teman-teman, dari tadi kita itu membahas tentang apa itu teman dan bagaimana pertemanan, fungsinya seperti apa, manfaat seperti apa. Nah, kita sekarang saatnya membahas apa manfaat teman untuk kesehatan mental. Nah, kita di sini akan membahas 3 saja ya dari sekian banyak manfaat pertemanan untuk kesehatan mental yang harus teman-teman ketahui saja. Oke, langsung saja. Yang pertama itu yang jelas itu menghindarkan dari loneliness ya. Loneliness itu kesepian ya. Kayak ya kesepian, tidak memiliki teman sama sekali kan itu sepi ya. Nah, dengan adanya teman itu kita pasti akan merasa ada tuh bahwa kita itu ada bisa ditunjukkan dengan kita memiliki teman. Maksudnya dengan adanya teman itu kita menjadi memiliki orang yang dipercayai, teman itu mempercayai kita. Jadi kehidupan kita itu bermanfaat gitu. Nah, kita bisa juga dengan teman itu membagi unek-unek, mengeluarkan perasaan kita yang tidak bisa kita keluarkan jika kita sendirian dan lain sebagainya. Kita ungkapkan gitu, berekspresi dengan teman-teman untuk mewarnai hari kita. Nah, jika tidak memiliki teman itu pasti ada sesuatu yang kosong di hati kita. Tidak peduli itu siapapun pasti ada itu. Tidak bisa dihindari karena manusia itu pada dasarnya tidak bisa sendiri memang. Nah, seorang yang mengalami loneliness atau kesepian ini bisa juga akhirnya menjadi stres, depresi, dan kemudian ada juga yang bahkan mengakhiri hidupnya sendiri karena tadi merasa dirinya itu tidak ada di dunia ini ya. Dimana memang dia itu tidak ada yang menghargai dia, tidak ada yang menghormati dia, dia itu juga tidak menghargai orang lain, terus tidak dapat perhatian dari orang lain, tidak bisa mengungkapkan ekspresinya dan lain sebagainya, dan akhirnya itu tadi ekspresinya tersebut akhirnya meluap-luap tuh di dalam dirinya dan kemudian meledak. Akhirnya dia itu tidak kuat menahannya, kemudian mengakhiri dirinya sendiri. Bisa saja. Tidak sedikit juga yang seperti itu ya. Oke, yang kedua ini membantu mengatasi trauma. Nah, ini menurut apa atau American Psychological Association, trauma itu sebagai respon terhadap peristiwa apapun yang mereka anggap mengancam fisik atau emosional dan lain sebagainya. Peristiwa buruk itu kan tidak mengetok pintu dulu ya, kalau datang ke kita tidak ngucapin salam atau lain sebagainya, langsung aja datang seenaknya sendiri. Nah, itu pasti kalau kita kaget dan akan akhirnya menjadi terpuruk, itu pasti akan terjadi trauma tuh kepada kita. Nah, teman itu fungsinya untuk itu tadi, melepaskan trauma dari kita, mengurangi trauma dari kita. Itu teman itu salah satu aspek ya untuk agar kita terlepas dari trauma tersebut. Seseorang yang mendukung kita dari belakang, yang membuat kita termotivasi bergerak menjadi maju ke depan dan sedikit demi sedikit melupakan trauma tersebut. Nah, ini dari penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa bila kamu memiliki persahabatan yang kuat, teman pertemanan yang kuat, maka akan lebih mudah menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Jika ada masalah gitu, kita hadapi bersama-sama, kita menjadi tidak sendirian lah. Kalau sendiri kan memikul masalah sendiri itu pasti sangat berat dan ada juga yang tidak kuat gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga nih. Ketiga itu yaitu membantu mengembangkan diri kita sendiri. Nah, seperti pembahasan sebelumnya yaitu masa depan itu menurut Adi Swardi yaitu dari buku yang kita baca dan juga pergaulan di mana kita bergaul. Nah, jadi pertemanan itu adalah salah satu tonggak ya dalam kehidupan kita untuk saling menyupport, memotivasi, memberikan semangat, lain sebagainya. Dan juga apapun, sekecil apapun itu pasti akan membuat kita bersemangat untuk berjuang
meraih apa yang kita tujukan tersebut. Nah, jadi kan juga kan tekad kita kan tidak terus selalu melulu ke atas terus kan, pasti juga akan ada kalanya untuk down. Nah, itu salah satu fungsi teman untuk menyemangati kita agar tekad kita itu tidak down ya, agar terus naik atau bahkan stabil kita, agar menjalani hidup itu menjadi semangat dan tidak pantang menyerah seperti itu ya. Oke, baik. Oke, jadi mohon maaf waktunya sebenarnya hampir 40 menit. Oke, baik teman-teman, kalau sepertinya edukasi psikoedukasi kita tentang pertemanan sampai di sini saja kita akhiri. Oh ya, tentang pertemanan itu penting apa tidak? Itu jawabannya penting dan sangat penting ya. Pasti penting karena teman itu tidak harus banyak, sedikit pun tak apa, asalkan teman itu dapat menjadi support kita ya, menjadi motivasi kita dalam menjalani hidup. Dan berteman itu fungsinya yaitu yang terpenting itu membuat kita bahagia dalam menjalani hidup. Kita happy terus setiap harinya dengan adanya teman itu. Begitu Afrizal. Saya kembalikan kepada kamu. Ya, terima kasih Mas Lintang atas edukasinya kepada kita. Berhubung ini waktunya sudah hampir selesai, langsung saja diakhiri saja. Sebelum saya mengakhiri ini, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, sudah join di sini. Semisal nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, kita untuk narasumber kita bersedia membantu ke permasalahan kalian. Jadi misalnya nanti ada masalah bisa DM langsung di Instagram saya ataupun di Instagramnya Mas Lintang. Itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Lintang. Terus juga waktu teman-teman sudah bergabung. Semoga kita termasuk orang yang beruntung di dalam pertemanan. Siap, begitu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.